Oke boy, kembali lagi di channel Kanca Gabut. Oke, jadi kali ini Kanca Gabut mau ngebahas sesuatu yang mungkin sering banget terjadi di kalangan para remaja. Soalnya ada beberapa orang yang nge-DM di IG gua. Silakan cek IG gua juga ya di sini ya. Jadi ada orang yang nge-DM di IG gua itu tanya, "Bang, bahas cewek dong," gitu. Sebenarnya gue mikir pertama, wah, cewek itu kan kalau mau dibahas itu luas gitu ya, bahas apanya dulu gitu. Dan dia katanya bahas tentang masalah fuckboy sama cowok yang udah berjuang serius tapi kenapa masih kalah sama fuckboy. Nah di sini biasa gue lagi sama Bang Roy nih. Gimana Bang Roy menurut lo? Jadi gini, gue sebelum jawab ke situ, gue lagi-lagi ngomong, lo hidup itu harus realistis. Nah selalu realistis, oke. Terus? Lo juga jangan, nih buat para set gue nih, lo juga jangan ngenyalahin sama fuckboy. Kenapa harus fuckboy? Kenapa cewek? Ya realistis lah, fuckboy pasti ganteng kan gitu. Ya berarti pasti jauh lebih keren lah. Nah intinya cewek ya realistis suka sama cowok yang ganteng. Ya begitu juga lo. Nah iya, gue juga kayak gini berarti nyari ceweknya yang cakep. Ya iya, ya, betul, kan gitu. Artinya kalau itu cowok itu pasti diciptakan lengan yang kuat. Buat apa? Buat bersandar cewek. Artinya lu cowok tuh gak boleh lemah. Seandainya lu gagal hari ini, udahlah, lu gak usah terlalu yang berlebihan sedihnya, gitu kan? Lu nikmatin masa-masa itu. Dan yang paling penting lu itu harus ingat. Dan ini menurut kita nih, waktu zaman SD, ketika kita udah SMA, mungkin pertanyaan ini sama guru ditanyain itu kata-kata yang biasa aja atau lucu. Iya. Nih Mas Irfan, misal lu kelas 2 SD. SD. Iya, masih Mas kecil. Irfan, lu gede pengen jadi apa? Cita-cita lu jawabnya apa? Pemain bola. Pemain bola. Iya, misalkan. Emang SD kayak gitu misalkan. Kayak gitu. Atau Mas Irfan, misal si Siapa? ya, misal B. si Andi, misal si Andi, Andi, ya. lu pengen jadi apa? Pengen jadi dokter. Dokter. Ya. Itu, lu harus ingat kata-kata itu. Jadi hidup lo itu sebelum mengenal cinta, lu kan tahu apa yang mesti lo lakuin. Nah, berarti ngejar cita-cita dulu. Iya, lo disekolahin gitu kan sama orang tua mati-matian, bahkan sampai utang sana sini gitu kan buat nyekolahin lo kan. Jadi intinya lo itu sebelum kenal cinta, lo tahu kan apa yang mesti lo kejar, pasti cita-cita kan gitu. Tapi biasanya kalau orang udah ke situ udah buta semuanya. Dikasih tahu sama orang tua, sama temen, cuma didengar ya udah susah. Bahkan bisa nyampe berontak. Emang benar, orang paling susah dikasih tahu itu orang udah kalau udah jatuh cinta. Sekalipun dia disakiti kayaknya si gue ini, ya kan? Iya betul. Nah, yang paling penting itu nggak masalah, itu jalan lo nggak boleh nyalain ke diri lo, ke dia atau ke fuckboy-nya, nggak bisa. Yang paling penting buatnya adalah lo itu harus ngebuktiin. Yang pertama, lo harus ngebuktiin ke orang tua dulu. Ketika lo mau bener-bener yakin sama cewek, itu seiring berjalannya waktu, lo harus jadi orang sukses. Dan yang paling penting, jangan sampai lo ngerusak masa depan lo gara-gara cinta. Itu tapi kan tapi kan pacaran itu, cinta itu biasanya mempengaruhi semangat juga kan? Pasti. Kan? Kan udah bilang tadi. Jadi kalau misalkan banyak teman-teman terutama yang tadi nge-DM gue itu mungkin dia ngerasain kayak gini loh. Jadi dia tuh udah berjuang mati-matian buat si ceweknya gitu. Sedangkan mungkin ada ya namanya cewek pastinya ngedeketin banyak. Itu udah pasti. Ya, apalagi cakep, realistis aja. Jadi emang saingan itu bukan lu doang. Jadi jangan egois lah, jangan egois. Ceweknya nggak mau sama lu, jangan lu terus sedih. Berarti lu kalah sama saingan lu gitu nggak sih? Iya. Iya betul kan? Benar, itu benar. Jadi lu itu jangan merasa egois, lo merendah juga egois. Intinya lo nikmatin aja masa-masa jatuh cinta lo. Pasti suatu saat nanti lo udah ngetemuin orang yang tepat, itu bakal jadi cerita yang indah. Asal lo nggak ngerusak hidup lo gitu loh. Karena yang udah-udah kalau rusak karena cinta hidupnya susah upnya boy. Iya susah upnya. Susah. Dan bahkan bisa jadi masalah di keluarganya gitu. Iya, betul. Janganlah lo udah rusak karena cinta, rusak di keluarga, rusak di lingkungan, itu lo rugi semuanya. Seandainya lo rusak di masalah cinta, hidup lo masih belum dikasih yang tepat, lo mestinya udahlah, lo kayak
simpen aja dulu. Nah, Wah, itu jadiin power, jadiin semangat lo buat sukses. Nah, Intinya itu, buktiin ke cewek lo. Kalau lo bisa ngebuktiin ke cewek lo tentang kesuksesan lo, otomatis tetangga lo ngelihat lo sukses. Apalagi orang tua lo pasti bangga. iya. Terus juga ya, misalkan kayak gini. Misalkan nih, oke, kan ini bahas masalah sad boy ya. Biasanya sad boy itu insecure gitu Iya, kayak gimana? nggak pede gitu. Cara ngatasinnya itu gimana? Misalkan tuh cakep tuh, nggak pede Itu lah. aja. Dia nggak bakal mau sama gue. Itu kalau kayak gitu salah nggak sih? Kalau misalkan dia tuh bukan merendah sih, kayak realistis gitu. Iya, Jadi benar dia. lah udahlah, nggak bakal dia mau sama gua. Tapi kan kita nggak tahu hoki apa enggaknya gitu. Oh. Apa itu perlu dicoba atau emang harus langsung mundur gitu maksudnya? Oh, itu tergantung. Kalau emang dia suka, Mm-mm. buktiin aja lah. Jadi dicoba dulu ke ceweknya. Ntar belakangan misalkan ditolak ya resiko gitu. Nah, resiko lo harus dewasa. Dan asal lo tahu nih, yang namanya dewasa itu pilihan. Kenapa? Yang namanya tua, menua itu pasti. Iya pasti. Tapi dewasa itu pilihan. Betul. Orang umurnya udah tua belum tentu dewasa, boy. Tapi belum tentu juga yang muda ini nggak dewasa. Intinya lo nyikapinya harus ketika lo udah mau memulai apa namanya sesuatu, lo harus siap sama resikonya. Intinya itu. Jadi ketika lo misal suka, lo juga jangan ngerendah gitu lah. Tapi dicoba gitu. Coba selama lo nggak ngeganggu dia. Yang Betul. penting jangan sampai merugikan dua-duanya lah, itulah. Intinya berarti ya intinya emang cowok itu berhak memilih kan. Cowok Iya. ya berhak. Betul ya. Jadi misalkan kalau misalkan lu ngerasa lu udah berjuang mati-matian terus si ceweknya gak nerima lu, mungkin bukan karena elunya yang gimana, tapi mungkin lu salah suka sama cewek gitu kan, atau itu masalah waktu. Bukan salah, Nggak salah. perasaan itu dikasih, boy. Lu jatuh cinta biasanya, cantik. Nah, pasti itulah. Yang pertama, dia baik. Ya mungkin ada, tapi nggak banyak. Tapi gue sih ngeliat, cantik. Selama realistis emang pasti suka itu pasti daripada dari fisik. Pasti fisik dulu. Pasti fisik dulu. Pasti Ya betul. Pasti. Itu pasti. Walaupun ada yang nggak dari fisik gitu kan. Iya tapi mungkin sedikit. Tapi gua bahas yang realistis aja lah. Iya, iya. Orang-orang yang kayak gitu biasanya kan udah beda paham gitu kan. Iya, betul. Udah beda arti lah kalau ngomong, intinya kayak gitulah. Lo buktiin semampu lo, dan lo itu harus realistis. Jangan sampai karena suka sama cewek, mohon maaf, misal kehidupan ekonomi lo atau keluarga lo tuh kurang, lo belaga-belaga jadi orang kaya. Itu banyak bener. Jadi misalkan sok-sokan pura-pura kaya ya, maksudnya itu malah nggak jadi ya. Kenapa dia nggak menjadi diri dia sendiri gitu? Iya, karena gini, mungkin bisa diterima sama ceweknya. Cuma lo bayangin lah, seandainya ceweknya itu suka karena lu kaya dan itu pura-pura. Misal lu kaya disukai sama cewek, misal lu beneran kaya disukai sama cewek karena kekayaan aja, itu udah gak enak banget. Iya, betul. Apalagi lu udah disukai sama cewek karena kekayaan, dan itu kekayaan yang pura-pura. Sampai mana hidup lo gitu kan. Tapi Bang Roy gini, misalkan sekarang kita ngelihat dari sisi cowoknya ya. Sekarang aku mau tanya, sebenarnya sih ini yang mungkin tahu si cewek. Iya. Cuma pengen tahu pendapatnya aja nih. Oke. Kenapa cewek lebih milih fuckboy-nya gitu ketimbang cowok yang mungkin si cewek itu udah tahu si cowok itu udah lagi memperjuangin dia. Iya. Tapi kenapa dia kok lebih milih ke si fuckboy-nya gitu ya? Oke, gue juga realistis. Ini dari sisi ceweknya gitu, pendapatnya gimana? Ya, gue realistis aja lah jawabnya. Mana ada sih cewek kepengen cewek cantik tapi cowoknya kayak begitulah. Maaf, iya. kayak lo misal. Gua lagi. Kita lagi gak bercanda banget, ini serius karena gitu kan. Menurut gue penting nih. Kenapa kebak gue gitu kan? Sekarang gini, cewek idolanya pasti ya tahu sendiri lah anak sekarang. Cowok yang glowing, yang tren gitu kan, dan itu realistis. Dan fuckboy biasanya yang jadi kayak idaman cewek itu. Jadi iya emang fuckboy pasti ganteng kan? Iya, Gak ada pasti fuckboy. ganteng. Ya betul. Makanya ada meme nih. Ini sama apa yang dilakukan pada gambar itu sama. Ini misalnya nih, ini cowok yang disukai sama cewek. Lu pegang ini.
Nah ini Ini cowok yang disukain sama cewek. Jadi padahal sama iya, aja gitu kan. jadi barangnya sama tergantung yang megang. Iya. Iya betul, logika. Logikanya begitu. Misalkan baju juga, misalkan gue pakai baju yang branded. Iya, sama. Cewek nggak suka nih. Nggak suka. Sedangkan kalau misalkan fuckboy pakai baju branded, malah tambah suka. Iya. Jadi padahal barangnya sama. Iya Nah, udah, berarti lu jangan maksa juga. Ya, berarti gitu. kita nggak boleh maksa ya. Iya, realistis. Dan cowok itu harus menyadari hal itu. Nah, iya betul. Dan buat cewek, alangkah lebih baiknya nih yang bisa menjaga perasaan lo, itu paling penting. Bagus, seandainya ganteng bisa jaga perasaan lo, memperjuangin lo buat masa depan, itu bagus. Tapi seandainya ada pilihan yang berbeda antara fuckboy dan yang memperjuangin lo, pilihlah yang memperjuangin lo gitu. Cuma yang jadi pertanyaan gue, buat saya nih, misalkan lu sekarang nembak cewek, terus lu udah berjuang mati-matian, cewek lu nggak mau, itu jangan lu terus nganggep nggak adil. Mungkin bukan nggak mau tapi belum mau, justru malah lu harus harus punya power buat ngegapai cita-cita lu dulu gitu. Bener. Karena hidup gak cuma cinta kan men. Iya, masih banyak hal yang lainnya gitu. Jadi jangan terlalu kayak terus down, insecure, itu salah sih menurut Gue kasih tahu lah, cewek kalau yang masih jatuh cinta gitu kan, biasanya emang memilihnya yang udah ke fuckboy. Tapi kalau dia udah ke umur yang udah tahu tanggung jawab masa depan, pasti milihnya yang tanggung jawab. Intinya kesempatan cowok, mohon maaf ya, jelek atau ganteng sama aja bro. Nah, sama aja. Cuma kalau yang ganteng itu cuma menang di start itu pasti. Iya betul, jadi menang di start. Iya. Dia pada saat itu bisa menang di. Nah yang di belakang finish. bukan berarti nggak bisa nyari. Iya. Tapi nggak semuanya fuckboy terus kan. Pasti ada. Pasti ada yang lebih baik. Itu malah udah fuckboy. Dan nggak semua cowok ganteng juga fuckboy. Iya. Nggak semua cowok ganteng juga fuckboy. Cuma emang realistisnya, realitanya nih kayak gitu. Emang bener lu yang ngomongin sama sad boy itu juga nggak salah, yang diomongin karena perasaan sih. Yang penting poinnya lu harus up dan lu harus ngebuktiin kalau lu bisa jadi orang sukses. Seandainya lu, mohon maaf, kalah secara fisik. Dan ketika lu udah berubah, lu udah jadi kupu-kupu, gak jadi kepompong, lu udah di atas, lu bebas milih. Lu bebas milih. Bahkan mungkin seleranya bukan dia lagi. Bukan yang dulu lagi. Betul. Dan lu berhak memilih. Apa sih sekarang gak pakai duit? Nah, berarti ya benar. Emang duit pasti perlu ya, walaupun ya dalam percintaan pasti perlu duit. Jadi sekarang ada nih, misal ada cerita cewek itu matre. Cewek mana yang gak matre? Gua gak nalain cewek matre. iya betul. Yang salah itu cowok matre, yaitu fuckboy. Iya, fuckboy. Gitu. Emang fuckboy yang lihat cewek pasti ya enaknya doang. Enaknya doang, gak ada fuckboy pakai perasaan. Nggak ada. Iya, rasa enak. Rasa enak betul, rasa enak. Kalau nggak duitnya, ya penasaran kecantiknya. Nah, gitu. Oke Bang Rol, jadi ada lagi nih. Gimana? Misal kami, ini nggak cuma cewek, nggak cuma cowok ya. Biasanya kalau mereka itu galau lagi, sad lagi sedih itu suka banget sama quotes galau gitu. Menurut pandangan lu gimana Bang Roy? Oh, menurut gue. Iya. Jadi itu kata-kata sebenarnya membodohkan. Maaf nih, benar. Kok membodohkan? Gini. Biasanya kalau orang lagi patah hati, dimotivasi, bukannya dia ngebantu dia dari permasalahan, malah dia ngeberontak gitu. Gak suka sama kata-kata yang sebenarnya, motivasi yang sebenarnya gitu. Malah lebih nyaman sama kata-kata yang mengertiin dia. Tapi sebenarnya itu gak bikin dia up, malah bikin dia tambah jatuh gitu. Intinya buat kalian para sad boy itu jangan patah berjuang. Iya benar. Intinya hidup gak cuma cinta, lu masih punya sahabat, lu masih punya orang tua yang patut lu bahagiain. Kalau misalkan sahabat lu udah ada, orang tua udah bahagia, itu artinya lu mapan. Iya kan, orang tua udah bahagia itu artinya lu mapan. Gitu. Jadi kalau lu udah mapan, nah lu dapet apa yang lu mau. Benar itu. Dan gua kasih tahu, yang paling menyedihkan di dunia ini bukan masalah cinta. Kalau gua pribadi, gua jujur nih, gua dari dalam hati nih ngomong. Yang menyedihkan di hidup gue itu orang tua udah semakin umur tua dan gue belum bisa ngasih apa-apa. Nah, betul. Kenapa kalian harus ngefokusin masalah cinta gitu? Padahal itu udah ada waktunya nanti. Oke, jadi mungkin kayak gitu aja. Mungkin ya yang poin-poin yang kalian dapetin ya harusnya
kalian harus ngerti lah kalau kalian tuh sebenarnya bukan dipandang sebelah mata gitu, tapi kalian itu belum berhasil gitu. Dan buat para cewek juga harus realistis lah. Iya, realistis. Para cewek juga jangan terlalu kayak fokus ke fisik. Ya mending kalau lu cantik ya kan. Nah, kalau lu cantik kadang-kadang mohon maaf. Kadang-kadang ini banyak. Iya, mohon maaf. Ada yang so cantik seleranya tinggi Nah gitu. itu Iya. menolak yang memperjuangin. Nah, iya. Astagfirullahaladzim. Itu harus dibenerin itu, harus dibenerin. Oke, mungkin juga sampai sini aja videonya. Semoga kalian tahu apa yang kita bahas ini. Semoga kalian ngerti. Oke, gue dari Kaca Gabut dan ini Bang Roy. Inilah kegabutan hari ini.